Semangka. Oh, dibikin apa lagi nih serutan semangka? Kayaknya seger banget itu. Lecat banget. Bikin aja. Langsung aja aku belah semangkanya, Well. Aku belah-belah jadi kayak merucut begini. Aku coba bikin 2 potong aja lah ya. Biar gak sumpek banget biji-bijinya aku buang-buangin. Nah, udah bersih kan ya. Langsung aja aku taruh di freezer. Ini aku taruh di freezer 2 hari 2 malam loh. Nah, aku siapin bahan-bahan serutnya. Masih biasa aku pakai serutan keju. Semangka beku kita serut. Serutannya cukup buat segelas aja. Aku pakai gelas yang jumbo aja. Serutan semangka kita keruk lalu taruh di dalam gelas. Masukkan juga es batu. Ini tuh intinya bikin yang seger gitu, guys. Aku pakai jeruk nipis, aku belah 2 aja. Lanjut diperes-peres di sini, Well. Tahap berikutnya tuangkan soda. Di sini aku pakai Sprite, guys. Aduk-aduk sampai merata dulu. Nah, ini udah jadi, tinggal kasih perintilan-perintilan aja. Tambahin potongan jeruk nipisnya sedikit. Nah, siap dinikmatin. Tanpa babi bu, masukin aja ke mulut mungil. Seger banget. Tapi asem. Tapi pas banget kalau diminum di cuaca yang panasnya marong-marong ini, Well. Apaan ini? Diserut-serut. Ditambahin apa itu, susu ya? Enak banget itu, seger. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin buah-buahannya, Well. Ada melon hijau, melon oranye, dan semangka merah. Pertama melon hijau kita belah. Jelek banget melon hijaunya. Langsung aku kopet-kopet aja kulitnya. Lanjut ke melon oranye. Melon oranye cakep banget loh. Lanjut ke semangka aja. Semangkanya begini juga. Kopet-kopet juga kulitnya. Nah, udah jadi, langsung aja taruh di freezer. Aku di freezer sekitar 3 harian gitulah. Lanjut kita siap-siapkan aja alat-alatnya. Lalu kita serut-serut begini aja, Well. Diparut-parut menggunakan parutan keju. Dari melon oranye ganti melon hijau. Terus diparut-parut sampai tangan kram. Lanjut ke semangka merah. Parut-parut sampai tangan kram. Karena masih terasa dingin buah-buahan ini, Well. Setelah udah menggulung, kita buang-buangin biji-biji semangkanya. Sebelum peres jeruk lemon tuh, lupa ngevideoin nuangin susu kental manis ini, guys, nih. Ini tuh udah dikasih susu kental manis, guys, ya. Ini tuh enaknya makanya di cuaca yang panasnya marong-marong gitu, Well. Masukin ke mulut mungil tuh, lumayan enak loh. Seger banget asli. Cuman agak linu karena dingin itu, guys. Dicoba yuk di rumah. Nostalgia lagi, popping boba semangka. Kangen banget sama meletus-meletusnya. Tuh kan, trot. Bikin lagi ya. Belah semangkanya miring. Tapi merah banget loh. Kira-kira ini gagal nggak? Atau lupa nggak ini? Kayaknya udah 5 abad ya nggak nengok-nengokin boba semangka ini. Air semangka hasil blenderan dapat 250 ml. Nah, siapin bubuk alginat dan laknatnya. 250 ml berarti alginatnya 3 gram. Masukin semua jadi satu lalu di blender lagi. Diamkan, taruh di kulkas. Aku dari pagi belum sarapan loh, guys. Menunya itu sosis Kenjel singles original. Iris dikit-dikit, lelehkan margarin. Dan ceplokan telur di sampingnya, Well. Nah, sosis panggang di sampingnya. Nah, matang semuanya, kita sarapan deh. Tambahin sambal biar ada semangat-semangatnya. Dan siap untuk mengisi perut. Nasi anget, telur anget, sosis anget. Masukin ke mulut mungil tuh, sahduh banget. Sarapan double protein hanya 11.000. Ini bisa kok buat bekal anak sekolah. Ini sosisnya juga bisa dimakan langsung loh. Jadi ready to eat gitu. Makan begini aja tuh udah enak banget, guys. Bunda-bunda juga harus coba deh di rumah. Masak simple tapi enak banget, Well. Oke, lanjut ke popping boba semangka, Well. Untuk mencampurkan bubuk laknat, airnya juga 250 ml lagi. Dan bubuk laknatnya 3 gram. Adonan semangka juga udah kental, Well. Buang busa-busa yang di atasnya. Lanjut kita cetak-cetak bikin boba. Emang agak jelek dulu sih, guys, tapi lama-lama ntar bagus loh. Harus telaten dikit demi sedikit. Tuh, lama-lama banyak kan tuh. Coba disaring tuh. Bagus banget tuh, guys, tuh. Kayak mutiara. Coba dipencet, cerot. Nah, abis ini kita bilas-bilas, kita cuci lagi. Jadi kayak bau-bau bubuk laknatnya tuh hilang. Taruh lagi di dalam semangka yang udah dibersihin. Ini tuh bener-bener bagus banget loh. Cerot. Coba icip-icipin masuk ke mulut mungil. Enak loh. Apalagi nih, lumer lagi. Ini jadi ngiler banget loh. Oh, ini tuh yang kemarin ya, ubi ungu. Oh iya, kayak bikin risol itu. Oh, bikinnya gini doang. Udah bikin aja langsung. Tapi aku pakai kentang, guys, bukan ubi ungu. Setelah kentang udah diseset-seset, kopet-kopet, lalu kentang potong-potong, cuci bersih. Potong buah naga, lanjut dicacak-cacak aja begini. Taruh di mangkok lalu dibejak-bejak sampai halus begini aja, Well. Tuangkan air panas, aduk-aduk sampai merata. Tuangkan kentangnya, air buah naga disaring dan dituangkan ke kentang. Rendam sebentar dan siap digodok. Tambahkan garam biar ada gurih-gurihnya. Godok sampai matang aja. Sekitar 10 menit aja sih ngerebus kentangnya. Matang lalu diangkat dan disaring.
Tuang, sisihkan dan ademkan lalu dibejek-bejek lagi seperti ini aja, well. Karena hasilnya kurang halus jadi diparut-parut pakai saringan seperti ini aja. Nah, ini udah hasilnya yakin halus. Tambahkan gula, garam sedikit dan susu kental manis. Aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, setelah itu kita potongin lagi keju mozzarella quick melt. Lanjut kita cetak-cetak, guys. Pertama banyak kulit lumpia. Adonan pipih-pipihkan di tengahnya. Bentangkan keju yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut dilipat-lipat begini aja sih, gampang banget bikinnya. Cuman kita lengket-lengketin dengan lem. Terbuat dari tepung terigu yang udah dibasahi aja sih, guys. Nah, jadi deh bentukannya kayak gini. Setelah semua udah terkumpul, lanjut digoreng aja. Sekira lumpianya crispy gitu, guys. Cepet sih gorengnya, sekira 5 menit doang gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, melte banget, lumer banget kejunya. Ini sih auto enak ini. Dicip-cip lanjut aja, masukin ke mulut mungil. Satu gigitan nempel ke lidah, kayak berasa gitu lezatnya. Ini sih kalian harus wajib bikin sih. Pakai keju oles juga bisa kayaknya. Bener-bener itu donat ya? Kalau lumer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah, aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus, guys. Bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, well. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah, aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, well. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, well. Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah, hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, well. Minyak udah panas, langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah, yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, well. Enak asli. Kopong. Oh, ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja, well. Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini, well. Nah, sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah. Tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas. Ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini, well. Taburkan aja dengan tepung maizena. Balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah, ini tuh digorengnya 2 kali, well. Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali, guys. Nah, aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo, melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih, Sampai keringet gobios itu kentang PA nggak melembung. Halah, udahlah. Apaan itu disiram kuning-kuning? Oh, kentang. Apa itu bikin apaan ya? Adonan dibikin bunder-bunder. Kue apaan ini namanya ya? Enak banget itu. Bikin Itu kelihatannya enak banget ya. Aku udah siapin kentangnya, cuci-cuci, kopet-kopet, potong-potong. Lanjut dikukus aja, well. Ini ngukusnya sekitar 5 menit, 10 menit gitulah. Karena tipis begini cepet mateng lah, guys. Lanjut dibecak-becak begini aja ya, well. Masukin lada bubuk, kaldu bubuk, bawang putih bubuk. Tambahkan tepung kentang beberapa sendok aja. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. Nah, udah jadi adonan, aku cuci tangan aja karena pakai sarung tangan tuh lengket, guys. Cetak aja dibikin bunder-bunder seperti ini. Tuh kan, guys, tuh keren jadinya. Ceplokkan 4 butir telur, kocok-kocok sampai merata. Lalu siramkan ke bola-bola kentang tadi. Aduk-aduk lagi sampai merata. Pindahkan ke tepung panir dan balur-balurkan sampai merata. Nah, bola-bola kentang seperti mozzarella ini siap digoreng, well. Digoreng di api yang panas aja. Jangan lupa diaduk-aduk. Bola kentang udah mateng. Nah, cocolannya pakai saus lah tentunya. Buka, dipletek bendet. Mulurnya. Cocolin ke saus.
Masukin ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener nyata. Udang keju gacoan berseliweran di mana-mana loh. Tapi aku penasaran ya, enak apa enggak ini? Oh, bikinnya begini. Ini mah enak banget. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin bahan-bahannya, well. Pertama ialah udang dan daging ayam. Aku langsung masukin aja ke chopper. Kalau yang punyanya Randy sih dicacak-cacak dulu. Udang dan daging ayam masuk. Tambahkan beberapa siung bawang putih, lada bubuk, garam, kaldu bubuk. Ini tuh kurang lebih bahan-bahannya kayak bikin bakso gitu, well. Ini versi aku ya. Yang penting kejunya nanti. Ini aku pakai tepung tapioka dan tepung maizena. Tambahin kocokan telur lalu dicoper. Nah, adonannya seperti ini, jangan terlalu encer pokoknya. Nah, aku pakai keju quick melt yang mozzarella itu. Aku nggak pakai sarung tangan tapi cuci tangan. Karena pakai sarung tangan tuh malah ribet, well. Nah, aku cetak-cetak begini aja. Lalu lentangkan kejunya. Tutup sampai rapet, jangan sampai kelihatan kayak melongo gitu. Lanjut kita balur-balurkan ke tepung panir, well. Nah, seperti ini aku bikin kayak jumbo aja. Dapat 4 lonjor. Nah, digoreng dengan api yang cenderung kecil aja. Jadi nanti matangnya tuh sampai merata ke dalam-dalam, well. Jangan lupa dibolak-balik, pastikan matangnya sampai merata. Nah, kalau udah berbentuk golden brown diangkat. Biar makin majito, cocolinnya pakai saus. Lanjut dibuka aja. Ih, lumer banget loh. Lezat banget ini kayaknya. Cocolin aja ke saus, lalu masukin ke mulut mungil. Maco banget rasanya. Ini tuh bener-bener enak banget, well. Ini yang lagi rame banget ya, lagi viral banget ya. Namanya apaan ya? Guguma apa gitu. Ini sih bener-bener jelas-jelas enak banget ini. Lumer banget kejunya, bikin aja. Langsung aja aku siapin ubi ungu yang udah dicuci, well. Dipotong-potong begini aja, lalu dikukus. Kukus sekitar 20 menit aja mateng. Aku bikin goguma ngikutin yang video yang kedua aja. Ubi mateng, tambahin beberapa sendok gula. Pokoknya secukupnya aja. Lalu dibecek-becek begini aja, well. Dan aku pakai keju quick melt. Gak usah pakai sarung tangan, cuci tangan aja. Cetak-cetak begini aja. Cuman kejunya kayak ditutupin gitu doang kan. Keju taruh di tengah, lalu ditutup. Dicepel-cepel, dihalusin serapi mungkin. Nah, jadinya kan dapat 2 tuh. Biar nanti hasilnya di luar crispy, aku pakai air fryer aja. Diolesin minyak aja sedikit biar nggak lengket gitu. Lanjut kita panggang di sini. Aku pakai suhunya 180, durasinya 30 menit. Bocor tuh kejunya tuh, kurang ajar. Tapi hasilnya bagus banget. Tapi ini masih panas banget loh, gue bendet letek aja tuh. Bagus banget nih. Panas, aduh panas. Kayaknya enak banget nih ntar. Malah pada ambrol begini, sialan. Ini tadi yang satunya tuh bocor kejunya nih. Halah, ambrol lagi tuh setan. Kopong tuh. Hancur begini dah. La ilaha illallah, ini enak enggak ya dimakan? Coba diicipin aja deh ke mulut mungil. Padahal sih enak loh. Sayang banget ini kan ya. Beli kejunya kan mahal banget kan. Kesel banget gue. Males banget kalau begini nih.